Sugiono, kita punya satu curhatan tentang Titi Kamal. Boleh nanti klarifikasi tanggapi artikel yang satu ini. Titi Kamal curhat soal suami. Tian itu aneh tapi romantis. Maksudnya aneh itu apa? Gimana? Apa ya, gue juga nggak tahu. Ya itu tadi gue bilang gue orangnya beda, gue orangnya kompleks lah. Apa nggak tahu ya maksudnya Titi aneh. Ya cuek, gue punya dunia, cara lihat dunia beda, apa segala macam yang nggak sama. Cuman Titi bisa ngerti. Contohnya apa sih misalnya apa yang dia pernah komplain, yang bilang oh kamu tuh aneh berbeda sama yang lain gitu maksudnya? Gue cuek, ya itu yang dia selalu komplain tuh gue cuek, kayak apa nggak terlalu suka. Kalau gue kan suka sayang-sayangin dilihat di depan temen-temennya apa, gue malu kayak gitu, gue kagok gitu. Mungkin karena Tian tuh lebih ke bule banget ya caranya semuanya gitu ya, bener gak sih? Gak tahu juga gitu. Kalau bule gitu biasanya. Kalau bule identik bukan romantis ya maksudnya. Beda-beda lah setiap orang. Beda-beda. Kalau Titi misalnya suka bikin konten, apa story, apa gitu-gitu. Kamu nggak? Kagok gitu, apa kayak. Sampai sekarang masih ngerasa kagok? Iya, soalnya gue ngeliat, ya apa maksud gue ya itu kan private gitu ya, apa nggak perlu dilihat kayak gitu. Oke, tapi kan banyak ya pasangan kalau kita bilangnya public display affection untuk memperlihatkan keromantisan di depan publik, mau dipeluk, dirangkul, dicium depan publik segala macam. Kalau Tian tidak melakukan hal itu. Gue agak kagok kayak gitu. Titi santai, Titi orangnya kan seneng apa gitu. Sama, kakak juga gitu. Kagok ya? Kagok ya? Oh iya. Tapi romantisnya tadi dibilang romantis. Hal terromantis yang pernah kamu lakukan untuk Titi Kamal apa? Apa ya, maksudnya seru-seru gitu ya. Dulu gue pernah pas zaman kita masih pacaran, kalau ulang tahun selalu kita coba untuk bikin surprise. Nah selalu abis Titi surprisein gue ini, gue harus mikir yang lebih seru ya. Dulu pernah sewain satu bioskop di Pacific Place. Nonton berdua film horor, apa judulnya dulu lupa, Paranormal Activity kalau nggak salah. Nah terus ya standar lah, dikasih bunga apa segala macam kayak gitu-gitu. Satu bioskop berdua, tapi gue udah bilang sama orangnya bahwa sebelumnya gue udah bikin VT, teman-temannya ngucapin selamat ulang tahun, udah diedit. Gue udah bilang pokoknya tengah-tengah pas bagian adegan yang seru, sekitar menit ke-30 pura-puranya rusak itu proyektor. Oke. Deng, mati, filmnya mati, terus gue komplain, ini kok mati gini gitu, terus diganti VT-nya, teman-teman ucapin ulang tahun terus datang happy birthday gitu-gitulah. Itu tuh romantis. Bagus loh Edan ide. banget loh itu. Ada nggak sih lelaki kayak begitu? Ada. Nah ini buktinya apa? Ada kan? Ada. Cuek tapi romantis. Oh itu mah bukan cuek atuh. Kamu mau nanti aku bikinin kita nonton layar tancap, aku bikinin serat, aku lari. Gitu. Karen kalau pasangannya ulang tahun aku tantangin, berani nggak gitu di bioskop? Apa? Berani nggak begitu di bioskop? Ini kan cuma berdua. Ya bener juga, cuma berdua. Ya. Tapi buat Tian kita juga ikut happy ya, bukan hanya karena rumah tangga, tapi kemarin juga Juna baru ulang tahun ya. Oh iya betul. Kita mau kasih lihat dulu kebahagiaan Titi dan juga Kesian, sang putra baru saja berulang tahun. Seru banget ya Allah. Umur kamu berapa? 10, Juna ke 10. 10 tahun. Gede, Kenapa sih konsepnya, harusnya bukan aku yang nanya, kenapa konsepnya pilot, harusnya kamu yang nanya. Kenapa konsepnya harus pilot, Mas? Sebenarnya tuh bukan pilot sih, makanya banyak orang mikir pilot ya, karena seragam kita kayak pilot. Juna tuh sekarang lagi suka main battleship, warship, ya mainan arcila, kapal perang. Terus dia mau punya konsep. Bukan pilot ya guys. Ya, Garis dia mau bawahi. punya konsep kapal perang segala macam, terus ya kita order kostum apa segala macam seperti itu. Nah itu ternyata ada tulisannya TNI AL. Tapi kalau terlihat tuh emang kayak pilot sih. Oh emang iya betul. kayak pilot. Oh, battle berarti warship. kayak yang suka bawa kapal laut. Ya kapal nakoda tapi Ya. Kapal laut. Koda. ya. Bukan pilot ya Wi? Bukan. Oh oke. Tapi itu sendiri dia Juna yang minta, aku pengen konsepnya seperti ini atau Ya. surprise aja dari papa mamanya. Tiap tahun dia pasti kita tanya mau konsep acaranya apa, karena tiap tahun anak kan berubah ya. Waktu itu bola, waktu itu apa Minions, apa yang kayak begitu-begitulah. Kalau aku nanti kalau misalkan aku punya anak, aku bikin ulang tahun, konsepnya coklat gitu. Kenapa coklat suka coklat? Iya aku suka coklat, gitu kan manis. Kalau aku sih kalau nanti insya Allah menikah lagi punya anak, konsepnya nyiblorong. Takut banget anaknya. Ular semua ya.
lagi. Ciblorong. Tapi kalau buat Tian, kalau tadi tuh Cikita Medi sempat cerita sama kita, dia sempat trauma ketika menjadi artis cilik ya. Terus kalau anak, yang aku nggak tahu. Cikita Medi, kalau anak kamu arahin untuk jadi selebriti atau jangan, nggak usah deh. Ini aku lagi melawan sih. Melawan dalam artian tadinya aku kayak better don't ya, gitu ya, jangan. Oke. Gitu, tapi ternyata ada tawaran terus gitu ke anak aku, misalnya ya sekedar teaser lah atau apa gitu, tapi aku jadi selektif aja. Oke. Jadi aku juga belajar untuk menerima, kalaupun memang ada, kenapa tidak aku bukakan juga rezeki. Di filter tapi ya. Kalau buat Christian dan juga Titi, apakah kamu dan juga Titi akhirnya gimana nih ya, kalau jadi artis boleh nggak ya, atau jadi artis aja deh ntar? Ya ngikutin jejak orang. Nggak masalah sih sebenarnya, maksudnya poinnya gini, kalau kecil ya nggak usah jadi artis dulu lah. Tapi intinya adalah si Juna yang tadi ulang tahunnya umur 10 tuh dia kayak gue, anaknya introvert, malu, nggak suka spotlight, takut sama orang. Tapi kalau yang kecil, yang Kai, yang umur 5 tahun, dia tuh kayak Titi. Dia tuh suka yang extrovert, suka ketemu orang, suka jadi pusat perhatian kayak gitu-gitu. Jadi kelihatannya yang lebih cocok untuk kalau misalnya mau jadi artis yang kecil. Tapi intinya sih ya dia mau melakukan hal yang bagus apapun ya kita support lah. Tian, konsep orang tua yang baik di mata Christian Sugiono dan juga Titi Kamal itu yang seperti apa sih? Kalian komitmennya itu harus yang gimana? Kalau aku sih poinnya intinya as a parents just being present at that time gitu ya. Maksudnya buat anak gitu benar-benar present, ada di situ, dan pikiran juga di situ. Jadi nggak cuma kayak nemenin nonton, kita pegang handphone, terus dia ketawa, terus kayak wah lucu ya, padahal kita nggak tahu apa yang diketawain. Tapi kalau aku coba berusaha untuk misalnya dia nonton film kartun gitu ya aku coba invest my time di situ untuk ngertiin juga jalan cerita, sehingga Ketika bicara sama anaknya. ngerti karakter mana nih yang lucu atau apa. Jadi betul. dia tahu bahwa bapaknya pun juga nyambung ngobrolnya. Jadi bukan hanya spending time tapi making Jadi time, orang tua bisa fully making dijadikan time. teman akhirnya. Oke ya. Jadi ini juga pasti ya bisa menjadi inspirasi buat orang tua bahwa ketika lagi ngumpul sama anak ya, sesibuk apapun, kadang masih suka ada yang megang handphone walaupun anaknya ajakin main segala macam. Be present, ada di situ adalah satu hal yang penting. Bukan hanya buat mental sang anak, mental orang tua juga. Buat Sobat Ampiar, kita mau kasih lihat, tapi ini kebahagiaan mereka berdua, kemewahan rumah dari Titi Kamal dan juga Christian Sugiono. Kemarin sempat viral juga di media sosial. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ada sebuah artikel. 8 potret rumah Titi Kamal dan Christian Sugiono ditaksir 20 miliar super mewah. Iya, kayaknya nggak mungkin kayak segitu. Wow. Nggak mungkin 20 M tuh lebih kayaknya deh. Iya, lebih lah. Gitu, mungkin kalau 60 oke lah. Wow. Kok kamu bisa naksir sekitar 60-an, Em? Ya kan aku tahu tentang rumah, tentang bangunan, tentang kawasan. Oke, so gimana Christian Sugiono tanggapannya? Oh, ini rumahnya cakep banget rumahnya. Ini baru jadi nih. Wow. Makanya tadi aku tanya pas pesta itu di rumah. Wih, edan. Oke. Aku lihat ini di YouTube nih, bagus banget Bagus rumahnya. Aduh, ada pohon palem. Tuh. Ini idenya dari siapa bagus sih? sekali. Gitu loh semuanya. Jadi actually ini sebenarnya tanahnya kita udah punya kayak 10 tahun sebelum kita bangun. Jadi kita udah beli di daerah situ 10 tahun. Kemudian ya kan kita tinggal di Lebak Bulus ya waktu itu ya, itu bagus juga. Kita. Ya kan kalian tetanggaan. Kan tetanggaan. Dan itu bagus juga, tapi aku pikir kayak pengen punya rumah yang luas, halaman yang luas. Akhirnya ya kita bangun. Idenya ya dari kita bersama. Aku dari dulu selalu suka bentuk rumah tuh L. Bagus banget. L, harus bentuknya L. Karena kita punya view, kolam, dan taman tuh jadi semua area tuh bisa Bisa Kena terlihat. matahari ya. gitu. Oh, oke. Desain sendiri nih. Desain ya aku banyak involve, tapi kita pakai arsitek and interior designer. Ini tuh apa, klasik modern? Bukan klasik lah, modern Bahasanya ya. Modern apa? Tropical modern lah. Bagus banget Ini rumah impian berarti ya ceritanya ya. Ada rencana untuk membangun properti lainnya bersama dengan Titi nggak sih? Kita actually emang bangun properti. Kita bangun properti di Bali, segala macam, dan nanti di Jakarta juga. Itu di Bali yang katanya ada kandang kudanya itu ya? Karena kuda nggak ada sawah. Oh, nggak ada kandang kuda. Oh, yang sawah. Mewah, villa mepet sawah. Oh, tapi aku pernah lihat desainnya itu juga viral yang gede banget itu kan. Itu udah jadi atau masih on progress? Udah jadi. Persis kayak 8 bulan lalu jadi. Nah sekarang yang tinggalin papa aku di situ biar nggak kosong. Nggak disewakan atau mungkin dibisniskan. Ada beberapa yang kita sewain emang, cuman yang Ubud itu yang benar-benar sawah itu sayang buat orang lain yang nikmatin. Emang ada berapa villa, ada berapa properti di Bali? Oh, banyak. Udah lumayan. Oke, ada berapa? Lebih dari 5? Lebih dari 5? Kita kayaknya harus ke situ ya sayang ya. Di sini apa? Rumah? Iya. Rumah tangga sama aku aja dulu gimana?
Oh jadi investasinya ke properti ya? Yes. Kita dari dulu emang mainnya di properti. Investasi yang sangat luar biasa ya. Buat Titi Kamal, salam ya, tolong ya. Untuk nanti Christian Sugiono, kita berharap semoga kalian semakin bahagia. Ya terima kasih sudah jadi inspirasi 14 tahun berumah tangga dan membangun impian bukan hanya keluarga tapi juga punya bisnis bareng-bareng, punya properti buat anak cucu nanti ke depannya ya. Berbicara mengenai keluarga, kita juga akan hadirkan ini seorang suami. Kita tahu bahwa ternyata perbedaan usia sang suami dengan istri, katanya istrinya 4 tahun lebih tua nih Sobat Ambiar, lebih dewasa maksudnya ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Kevin Andrean. Takkan bisa terpisahkan kekuatan cinta. Silakan Kevin Andrean. Sehat Mas Kevin ya. Kita lama banget loh. Waktunya susah sekali waktunya. Dari tahun berapa ya waktu itu ya? Lama banget Bang Abang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Sekarang masih kegiatannya sinetron, film apa semua masih ya. Alhamdulillah ya. Pokoknya kita doakan selalu sukses karirnya. Rezekinya banyak. Di sini nih gimana ini berdua? Oh, kirain lupa kalau kirain cuma kita berdua. Kirain cuma kita berdua. Tapi nggak apa-apa kalau Kevin maunya sama mereka berdua ya nggak apa-apa. Kita kesana aja, nggak apa-apa. Oh, maunya sama kita memang. Harusan banget dong. Iya, sini. Lama nih. Kevin. Oh, mulai. Kevin Andrean, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Saya tuh favorit banget semua sinetronnya, termasuk Mas Tian tuh filmnya saya semua nonton. Apa emang filmnya? Apa sinetronnya? Oh, mau disebutin satu-satu? Satu, sebutin satu. Dia nggak bisa ngomong nih kalau nggak sebutin. Banyak sinetronnya. Sebutin satu judulnya. Udah deh pokoknya banyak. Sahabat Ambiar, kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar di rumah ini dia Kevin Andrean yang ternyata perbedaan usia dengan sang istri berbeda 4 tahun ya. Kita mau ceritakan satu ini. Gak masalah mau istri 4 tahun lebih dewasa, emang apa masalahnya? Gitu, ya kan? Sylvia Fully ya, istri kamu betul ya? Saat itu kepincut sama Sylvia Fully itu gimana ceritanya? Padahal kita tahu bahwa Sylvia kan saat itu juga memang sudah pernah yang namanya mengalami menghadapi rumah tangga, kemudian berpisah dan juga sudah punya anak saat itu ya. Apa yang bikin kamu merasa jatuh hati dengan Sylvia Fully? Jadi aku ketemu Sylvia itu sekitar 10 tahun lalu, satu judul produksi sinetron. Habis itu udah beda pertemanan, beda lingkungan, segala macam, nggak pernah ketemu lagi, cuma satu judul itu. Tiba-tiba ketemu lagi dengan saya berproses dulu, Sylvia berproses dulu, dan kami nggak ada PDKT, ngedeketin apa itu nggak ada, tapi memang mengalir aja, mungkin emang Itulah jodoh kali ya. mungkin itu jodoh Kak. Jadi memang Tuhan mau saya berproses dulu, Sylvia berproses dulu, ketika memang waktu yang tepat barulah ketemu. Dipertemukan. Betul. Jadi nggak ada PDKT sama Nggak sekali? ada. Ketika setelah berproses masing-masing, Sylvia dengan masa lalunya kemudian dia lewati itu semua. Kamu juga berproses, akhirnya ketemu lagi tuh, itu langsung pacaran atau gimana sih? Langsung nikah. Ditemukan lagi dalam satu produksi yang berbeda setelah 10 tahun. Habis itu udah berteman biasa aja, dia cerita dengan proses dia, saya juga sharing proses saya. Mengalir aja, ternyata menemukan chemistry yang cocok, ya sudah. Yang masa lalu, yuk maju sama-sama ke depan. Oke, tapi buat seorang pria, seorang perjaka ya, ketika akhirnya memutuskan untuk aku akan mencoba hubungan berumah tangga dengan seorang wanita yang pernah menikah dan juga punya anak. Saat itu punya ketakutan tersendiri gak sih? Nggak ada sih, karena saya percaya manusia punya perjalanannya masing-masing, dan itu memang proses yang sedang Aduh, dilalui bagus banget kemarin. pemikiran laki-laki yang seperti ini. Dia tahu gitu loh bahwa setiap manusia itu pasti punya perjalanan hidup yang betul. tidak akan Punya bisa di-copy oleh ceritanya. orang Betul. lain. Iya. Hakikat manusia sama semua. Mau perjaka, gadis, janda, duda, semua sama. Aku merasa berharga seperti itu. Harus. Yes. Yang kamu suka dari Sylvia Fully itu apa? Apa adanya dia. Jadi bukan karena fisiknya segala macam itu kesekian, tapi bagaimana dia menjadi manusianya, hatinya dia gitu loh. Ini kursi boleh pindahin sana nggak dia? Kayak merasa dia tuh curhat gitu ya. Kayak curhat banget. Gue suka pemikiran laki-laki yang seperti ini. Gue suka gitu. Ada Kakak lagi suka nggak pemikirannya atau suka tipe yang kayak gini? pemikirannya? Tipe itu semua bisa aku bikin. Oh, jauh lebih bahaya kalau begitu ya. Tapi kalau buat kamu sendiri,
yang bisa membuat akhirnya kamu yakin pasti juga keluarga memberikan lampu hijau. Respon keluarga itu seperti apa? Karena kan ada juga keluarga tuh kan lihat bibit, bebet, bobot juga pernah menikah atau belum, sudah punya anak apa belum. Kan stigma itu selalu ada ya. Kalau keluarga kamu responnya gimana? Kalau keluarga dari Sylvia mungkin ngerasa saya lebih muda dan saya belum pernah berumah tangga. Kalau dari saya, kamu masih muda gitu loh, masa sudah dapet yang ini, bagaimana perasaan kamu, pemikiran kamu? Ya wajar itu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan aja, tapi saya komitmen jalan hidup saya, ini prinsip hidup saya, tapi bagaimana orangnya, dan saya bisa membuktikan dan menunjukkan itu sama keluarga kedua belah pihak. Ini laki bener nih, gitu. Iya. Maksud lo laki bener di sini cuma dia doang laki bener apa maksudnya ya? Mas Kevin, emang umur berapa Mas Kevin? Aku 31 sekarang. Waktu menikah usia? 28. 28. Masih muda. Kakak umur berapa? Sekarang 35. Beda sedikit. Beda lah. 4 tahun. Saya bedanya lama banyak. Berapa? Ada yang 12 tahun, ada yang 18 tahun. Ember, lanjut. Gak masalah, usia bukan penghalang. Dan usia juga tidak menjamin kan Kak? Betul. Iya. Usia tidak menjamin, usia sudah banyak tapi belum tentu kedewasaan dan kebijaksanaan orang tuh. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini keromantisan antara Kevin dan juga sang istri Sylvia Fuli. Istrinya cantik banget, gak terlihat lebih tua gitu. Maksudnya kayak usia-usia di bawah kamu aja. Iyalah, 4 tahun kelihatan kok. nggak kelihatan lah kalau 4 Kelihatan loh, tahun. bener loh. Malah banyak yang bilang itu istri aku mirip sama Kak DP. Oh, bagus. Lu balik dulu aja deh. Gak apa-apa. Jangan gitu atuh. Kamu tuh ya bisa cemburu tapi kok nggak berani berhadapan orang tua aku. Giliran gua minggu lalu ke Jember, lu kabur ke Jakarta. Oh. Jadi aku tuh nggak suka digombal-gombalin langsung mau ngada orang tua aku sikat. Ya, ini udah berjalan 3 tahun. 3 tahun begini aja terus mas. Ece nungguin ya. Buat Kevin, tapi Kevin cara untuk menjaga keharmonisan sama Sylvia Fuli itu seperti apa? Resepnya kalau versi kamu? Kalau aku tuh sama Sylvia menganggap kita bukannya sebagai suami istri, tapi yuk kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai pasangan. Musuh kadang. Musuh enggak sih, alhamdulillah sih. Oh bagus. Karena apapun ya, lo lagi ada pikiran apa, wajar lah manusia banyak pikiran segala macam, wajar. gitu kan. Tapi ya lu punya pikiran apa, gue punya pikiran apa, ngobrol aja, nggak usah ribut. Gak usah berantem Nggak ya. usah berantem. Ada nggak Jadi sih laki-laki hitungan begini sejam lagi? 2 jamnya udah selesai, happy lagi, ketawa-tawa lagi. Oh, Ada bagus. nggak sih kayak begini? Ini cowok bener. Dia itu marahnya tidak lama gitu loh. Ada yang marah. Produser, boleh nggak nih Kevin jangan lama-lama di sini, boleh langsung pulang aja nggak nih? Banget, Kevin coba silakan mau bilang apa sama Sylvia Fuli. Ada istrinya lagi nonton itu. Loh, bangga bagus. Mau bilang apa sama Sylvia? Untuk mana sih? Untuk istri aku Sylvia Fuli, terima kasih sudah mendampingi aku, menemani aku dalam perjalanan hidup ini. Kita lakukan terbaik sebagai pasangan, sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai anak dalam keluarga kita. I love you. Dewasa banget. Ada nggak yang kayak gini usia Gimana, Kak? muda tapi pemikirannya dewasa daripada usia tua pikirannya kayak anak kecil capek deh. Siapa sih Kak? Spill dong Kak. Tahu. Nyari, ada nggak sih? Ini ada. Kita akan saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jeger.